Hai semua, kali ini aku mau bikin cilok. Ini ciloknya kenyal dan juga empuk. Aku pakai isian jando atau lemak sapi. Terus juga aku bikin yang isian telur puyuh. Nah, ini dimakan barengan sama sambal kacang ditambah kecap, enak banget. Kalau kalian nggak mau pakai isian juga nggak apa-apa, itu sesuai selera kalian aja ya. Dan ciloknya ini walaupun sudah dingin tetap empuk dan tidak keras. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk isian ciloknya di sini aku pakai telur puyuh dan juga jando atau lemak sapi. Ini aku pakai 250 gram. Nah, ini jandonya akan aku rebus dulu sampai matang dan juga empuk. Kalau jandonya udah matang seperti ini, aku potong kecil-kecil aja untuk isiannya. Jangan terlalu besar ya. Kalau udah dipotong kecil-kecil, kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan wajan, lalu masukkan 1200 ml air. Masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan 2 sendok teh garam, 4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk. Lalu aku aduk dulu agar tercampur rata. Setelah tercampur, lalu masukkan 500 gram tepung terigu. Lanjut diaduk hingga tercampur ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang aku tambahkan 3 lembar daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya, itu sesuai selera aja. Lalu aku pindahkan ke atas kompor. Kita nyalakan kompornya menggunakan api sedang aja, sambil terus diaduk-aduk sampai tepung terigunya ini menggumpal atau matang ya. Nah, ini terus aja diaduk. Nah, ini tepung terigunya udah hampir matang. Terus aja diaduk menggunakan api kecil. Nah, seperti ini tepung terigunya udah matang sempurna ya, udah berubah warna semuanya. Aku matikan aja apinya, lalu aku pindahkan ke dalam wadah. Pastikan wadahnya besar ya, biar nguleni atau ngaduknya itu gampang. Selagi masih panas, masukkan 500 gram tepung kanji, lalu diaduk menggunakan spatula. Karena ini terigunya itu panas ya, jadi diaduk dulu pakai spatula agar tercampur. Lalu dilanjut aku uleni menggunakan tangan, pastikan tangannya udah bersih, udah cuci tangan, dan agak hati-hati karena ini adonannya masih sedikit panas ya. Nah, ini kita uleni hingga tercampur rata seperti ini, nggak lengket di tangan ya. Ini udah cukup. Sekarang kita bentuk ciloknya. Agar tangan kita tidak lengket, olesi dulu tangannya dengan sedikit minyak ya. Ambil sedikit adonan, lalu kita bulatkan, kita pipihkan, dan kita beri isian telur puyuh. Lalu tinggal kita rekatkan seperti ini dan kita bulatkan, dirapikan ya. Hasilnya seperti ini. Ambil lagi sedikit adonan, sekarang aku isi dengan isian jando ya. Nah, untuk isian jando ukurannya lebih kecil. Nah, ini kita padat-padatkan ciloknya untuk yang isian jando. Lalu kita ratakan sampai halus seperti ini ya. Lakukan semua sampai selesai. Nah, kalau kalian mau bikin setengah resep, itu bisa kalian bagi dua aja ya, resep yang aku tulis di description box. Nah, kalau misalnya udah banyak nih yang dibuletin, sekarang aku akan rebus dulu. Di sini aku udah panaskan air, lalu dikasih minyak biar nanti nggak saling menempel. Kita rebus ciloknya sampai mengapung. Untuk ciloknya itu jangan direbus terlalu lama ya, karena nanti setelah direbus aku mau simpan di atas kukusan.
biar ciloknya itu tetap hangat, karena ini isiannya itu kan jando ya atau lemak sapi. Nah, ini udah cukup, udah mengapung, lalu aku akan langsung pindahkan aja di atas kukusan seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, hasilnya sebanyak ini ya cilok yang aku bikin. Nah, ini akan aku kukus dulu sebentar. Atau kalau misalnya ngukusnya nanti mau ngedadak pas disajikan juga itu boleh banget ya, sesuai selera aja. Sekarang aku mau bikin dulu untuk bumbu kacangnya. Nah, sekarang aku lagi goreng 100 gram kacang tanah. Kita goreng sampai benar-benar matang, tapi jangan sampai gosong ya. Nah, seperti ini, langsung aja diangkat dan tiriskan. Kalau kacangnya udah nggak terlalu panas, masukkan ke dalam chopper, lalu tambahkan 100 gram ubi merah yang sudah matang, sudah dikukus ya. Kalau nggak ada ubi merah, boleh diganti dengan kentang atau ubi kuning. Nah, sekarang aku siapkan juga 750 ml air, sebagian aku masukkan ke dalam chopper, dan yang sebagian ini nanti dimasukkan ke dalam wajan saat memasak bumbu kacangnya ya. Nah, ini bumbu kacangnya akan aku chopper sampai halus. Tapi jangan yang sampai terlalu halus banget ya, cukup seperti ini. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya aku pakai 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 50 gram cabai keriting merah. Tambahkan minyak kurang lebih sekitar 100 ml. Nah, ini akan aku blender sampai halus. Lalu tumis bumbu yang barusan kita haluskan. Tambahkan kurang lebih 10 lembar daun jeruk, disobek-sobek dulu biar wangi. Nah, ini kita masak menggunakan api kecil aja sampai bumbunya matang dan juga tanak ya. Kalau bumbunya udah wangi, udah matang, sekarang aku masukkan kacang yang tadi sudah kita chopper. Masukkan juga sisa air yang tadi 750 ml. Aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, 3 sendok makan gula pasir, dan 20 gram gula merah. Di sini aku pakai gula aren. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kita masak bumbu kacangnya ini menggunakan api kecil aja, sambil sesekali diaduk ya biar nggak gosong. Kita masak sampai minyak-minyak dari kacang dan juga bumbunya ini keluar. Nah, ini minyak-minyak dari kacangnya udah mulai sedikit keluar. Terus aja dimasak ya. Untuk bikin sambal kacang ini atau bumbu kacang ini memang harus sabar. Nah, ini minyak-minyaknya udah banyak yang keluar. Seharusnya kalian tambahkan sedikit air asam jawa ya, tapi aku kelupaan. Tapi kalau ada, kalian tambahin aja sedikit air asam jawa ya. Nah, ini bumbu kacangnya udah cukup, rasanya udah enak, udah pas. Aku akan matikan aja apinya dan kita pindahkan ke atas piring seperti ini. Nah, ini dia ciloknya udah selesai aku bikin. Ciloknya enak banget, empuk, kenyal, terus juga ditambah makannya barengan sama bumbu kacangnya yang sedep banget, tambah juga kecap, ini beneran enak ya. Nah, karena kali ini aku bikin ciloknya itu yang isi jando atau lemak sapi, ciloknya jadi enak banget, jadi super gurih, apalagi dimakan barengan sama sambal kacangnya. Tapi kalau kalian ciloknya nggak mau pakai isian, itu juga nggak apa-apa ya. Terus juga kalau nggak mau pakai bumbu kacang, itu juga nggak apa-apa, tinggal tambahin saus sama kecap juga udah enak. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya juga bermanfaat dan menginspirasi kalian buat kalian yang bingung hari ini mau bikin cemilan apa. Terima kasih.